Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan dengan mengorbankan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi lor dengan channel saya di channel Ngasomopi Ngaji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kali ini kita jumpa lagi, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, yang baik, sukses dunia akhirat, sukses lahir batin lor. Gini lor, yang ingin saya sampaikan, dengan dunia kancah politik di Nusantara ini, orang Nahdliyin yang selama ini udah puluhan tahun mengikuti perpolitikan di Nusantara ataupun tokoh-tokoh NU, sebenarnya sudah memberikan pelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Memberikan didikan berpolitik praktis ya. Dalam berpolitik praktis, tokoh-tokoh NU dari dulu itu sudah memberikan pendidikan yang sangat-sangat maju menurut saya. Hanya saja terkadang begini loh, kita di arus bawah sebagai warga masih saja terbawa dengan narasi-narasi terombang-ambing dengan pendapat-pendapat orang di luar Nahdliyin itu sendiri. Ya, yang namanya politik ya, ada tim suksesnya, ada ya tim-tim, segala tim dari kalangan bawah sampai elit politik. Dia membuat suatu tim yang kerjanya otomatis untuk bagaimana caranya orang yang diusung itu menang. Nah, dari tim ini tidak semuanya menggunakan manajemen syariat. Jadi ya terkadang apapun dilakukan demi memenangkan orang yang diusung. Kesempatan 2024 ini menurut saya tokoh-tokoh elit politik di Indonesia, khususnya yang masuk di jajaran kepengurusan NU yang terbiasa mendidik kita dalam dunia politik, sekarang carut marut terlihatnya gitu kan. Seolah-olah terlihat apa ya, ada yang dukung ke sana, ada yang dukung sini, ada yang dukung kemana, karena kan 3 calon ya, ada yang ke 01, 02 dan 03. Sebenarnya kalau kita mau membuka, mau menelaah ya, mau belajar, ini adalah pendidikan yang sangat-sangat luar biasa bagi kita untuk berpolitik. Sudah jelas-jelas bahwasanya untuk organisasi Nahdlatul Ulama itu bersih dari masalah perpolitikan ataupun politik praktis. Nah, ini yang kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh warga. Ya, seperti kejadian kemarin, Gus Yahya juga sudah terang-terangan mengatakan akan mengeliminasi ya akan menonaktifkan pengurus ataupun ketua baik dari kalangan elit nasional sampai ranting. Siapapun yang menjadi tim kampanye nasional dan terbukti masuk di dalamnya, itu akan dinonaktifkan atau dikeluarkan dan diganti. Nah, ini menjadi isu nasional. Barokahnya Ki Haji Marzuki Mustamar dikeluarkan dari kepengurusan wilayah, ini menjadi barokah nasional juga. Ini perlu dipahami. Sudah jelas-jelas Ki Haji Miftahul Ahyar menyampaikan bahwasanya itu tidak ada kaitannya dengan masalah beda pendapat pilihan politik.
itu murni karena aturan yang ada di dalam organisasi. Yang disampaikan itu adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar itu sudah melewati batas waktu masa jabatan dan sudah ada perpanjangan, surat perpanjangan, dan yang seharusnya dalam masa-masa perpanjangan ini segera diadakan ini muskerwil kan, kerja wilayah seharusnya, tapi mungkin ini kemungkinan, semua serba kemungkinan karena tidak ada keterangan lebih lanjut lebih jelas tentang teknis ataupun apa yang terjadi di sana. Seharusnya segera diadakan musyawarah kan seperti itu. Ini ya sering terjadi, akhirnya ada narasi-narasi yang miring seolah-olah karena itu adalah beda pandangan politik murni. Ini adalah isu-isu sesat kalau menurut saya, isu-isu yang perlu diklarifikasi. Kembali ke politik praktisnya, tokoh-tokoh NU kayak kemarin juga ada siapa itu, Gus Nadir Shah Hussein, yang mengatakan bahwasanya Gus Yahya dan Kiai Haji Miftahul Ahyar menyampaikan untuk menyalurkan suaranya ke 02. Nah, yang menjadi permasalahan tersendiri, terkadang kita sebagai warga NU khususnya melihatnya kepada ketokohannya, bukan ke pribadinya. Ya karena yang menyampaikan adalah tokoh ketua PBNU, ketua dari Banon ya, Badan Otonom. Itu menyampaikan ini kita harus mendukung salah satu calon yang nomor sekian. Karena apa? Dengan pertimbangan ini, ini itu banyak pertimbangan. Sampai sini insya Allah kalian sudah maksud lah ya. Semoga saja maksud lah. Itu terkadang adalah pernyataan pribadi dari tokoh tersebut, tidak membawa nama organisasi. Yaitu karena terkadang tokohnya itu yang dilihatnya, bukan pribadinya. Yang seharusnya kita lebih jeli ya, sebagai orang di bawah, beliau mengatakan itu atas nama pribadi atau atas nama organisasi. Jadi kepada masyarakat perlu diketahui betul bahwasanya organisasi NU tidak ada kaitannya dengan politik praktis. Kalau organisasi NU adalah politik kebangsaan, tinggal di situ. Tapi kalau ya namanya bahasa, banyak juga orang-orang yang membuat suatu narasi bahasa yang nantinya condongnya pemahamannya di masyarakat bahwa itu adalah atas rekomendasi bersama-sama Kiai NU. Ya inilah politik seperti itu, kepandaian para tokoh-tokoh kita, kehebatan di situ. Jadi jangan mudah terkecoh ya. Terkecoh. Tapi kalau itu baik sih nggak apa-apa lah ya. Itu kalau baik nggak masalah. Apalagi kalau cocok dengan pilihan kita. Oh, semakin semangat kita menyampaikan. Loh, ini kiai saya menyampaikan begini ya, bahwa nomor 01 ya. Ini adalah orang yang sangat baik. Orang yang ibadahnya tekun, bisa mengimami. Untuk apa memilih orang yang tidak bisa sholat, orang yang tidak bisa mengimami sholat? Nah ini kecerdasan para kiai kita ya. Ada, dan biasa dalam dunia politik itu hal yang bisa saling menjatuhkan lah ya. Kayak kemarin sempat juga Simbah Kiai Marzuki ya, Masya Allah, kepandaiannya cukup luar biasa sebenarnya. Kecerdasan dalam mengolah sebuah kata yang akhirnya meyakinkan. Ya inilah tokoh. Kalau tidak seperti itu tidak akan menjadi tokoh nantinya. Jadi yang perlu kita sikapi adalah kalau ada orang-orang yang membawa
mengatasnamakan NU mendukung kepada salah satu calon itu tidak benar adanya. Itu adalah hak pribadi masing-masing. Oke? Ya. Semoga kita sebagai warga NU akan semakin tercerahkan. Ya. Tercerahkan dengan dunia politik praktis. Karena banyak orang yang mengatakan kalau kiai udah nggak usah ngomong masalah politik. Nah, di sini juga ada kesalahan. Seharusnya malah itu menjadi pembelajaran bagi kita. Wong kiai gitu itu gak saya jokong, ngaji, ibadah, wiridan, ya enggak loh. Kita kan sebagai warga negara yang baik punya aspirasi, punya pilihan, punya hak untuk berpolitik. Semua punya hak. Ini di masyarakat masih banyak orang yang mengatakan hal itu. Mari kita untuk membuka lebar suasana di dalam hati kita dalam melihat fenomena perpolitikan di Nusantara. Yang toh nanti akhirnya apapun itu yang terjadi tetap akan kembali ke kita semua, tergantung diri kita masing-masing. Jangan mudah terombang-ambing lor. Oke? Warga NU tetap kompak dalam berorganisasi, dalam satu tujuan. Adapun dalam berpolitik silahkan Anda menyalurkan ke siapapun. Karena satu detik itu bisa berubah. Iya kan? Kita sebenarnya sekarang sudah enjoy lah. Enjoy berpolitik, damai berpolitik, tidak usah onyor-onyoran. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh almarhum guru bangsa kita, Gus Dur. Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan dengan mengorbankan darah, dengan mengorbankan masyarakat. Oke, sampai di situ paham. Terima kasih, semoga ini bisa menjadi nasihat bagi saya sendiri dan juga bisa menjadi apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalaupun tidak ada manfaatnya dibuang saja. Terima kasih. Ini sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.